ucapkan, boleh ditampilkan ya. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita pegang dada kita dan kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami melihat ada beberapa wajah baru, ya, yang baru datang pertama kali ataupun yang sudah lama tidak datang tapi baru datang kembali hari ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Haleluya. Dan saya Sucipto Lubis, gembala di sidang Jumat Tuhan di GPDI Pemenang ini, mengajak kita semua untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. 2026. Ini adalah tahun yang belum pernah kita jalani. Tetapi seperti firman Tuhan kemarin, kita memang belum pernah menjalani 2026, tetapi kita tahu pasti 2026 adalah tahun kemenangan kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mohon pemain musik semua duduk di depan, ya. Mana pemain musiknya? Ya. Puji Tuhan. Dan saya mohon semua kita benar-benar fokus terhadap firman Tuhan hari ini, karena firman Tuhan hari ini sangat mempengaruhi perjalanan kita di 2026. Apakah 2026 ini kembali menjadi tahun kegagalan atau 2026 ini menjadi tahun kemenangan? Semuanya tergantung dari sikap kita. Dan kita mau belajar, kita mau diperlengkapi, kita mau dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Dan saya mohon bukan hanya Bapak Ibu, tetapi juga pemuda remaja, semuanya fokus. Bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan, tetapi juga jemaat Tuhan, semuanya fokus. Karena hari ini kita mau mendengar firman Tuhan mengenai doa Yabes. Yuk kita baca di dalam 1 Tawarik 4. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Saya mau ulangi lagi, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya mau kita sama-sama mengatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita semua berdoa. Kami mengucap syukur Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Urapi hamba, perlengkapi hamba Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, untuk memperlengkapi setiap kami dengan firman Tuhan. Karena kami mau Tuhan 2026 ini adalah tahun kemenangan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami bersepakat dan bersatu hati mengusir roh-roh iblis, roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu setiap kami untuk mendengar dan fokus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh-roh iblis, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, kau pergi tinggalkan ruangan ini, tinggalkan setiap kami, karena kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus lawat setiap kami, agar kami dapat mengerti arti sesungguhnya dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita melihat di dalam 1 Tawarik. Ya, 1 Tawarik dan 2 Tawarik itu Tuhan memakai Esra untuk menulis kitab ini. Dan kita melihat juga di dalam 1 Tawarik, di dalam pasal 1 sampai 9. Ada 9 pasal. Dari pasal 1 sampai 9, 1 Tawarik ini berisi silsilah keturunan. Adam melahirkan ini melahirkan itu melahirkan anu. Berisi tentang silsilah dari raja-raja Israel, berisi silsilah tentang imam-imam Israel. Berisi silsilah tentang kaum Lewi. Itulah isi dari 1 Tawarik 1 sampai 9. Tetapi keluargaku, ada satu harta karun tersembunyi di dalam 1 Tawarik ini. Kita melihat di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9. Kembali ke ayat 9. Kita melihat 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Sepertinya datang entah dari mana kok tiba-tiba diselipkan di antara keturunan-keturunan, silsilah-silsilah. Tetapi inilah maksud Tuhan. Haleluya. Di dalam setiap firman Tuhan, Alkitab ini, Tuhan selalu menyelipkan, membuat, meletakkan dasar, meletakkan harta karun bagi hidup kita. Kita melihat Yabes, hanya 2 ayat disebut di dalam Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, nama Yabes hanya disebutkan 2 ayat ini saja, ayat 9 dan ayat 10. Tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Memang di bagian lain firman Tuhan sesudah itu ada nama Yabes, tapi itu mengacu kepada nama kota, bukan nama orang. Nama Yabes hanya disebut 2 ayat ini saja, tetapi 2 ayat ini memberikan pelajaran sangat penting bagi kita untuk melangkahkan kaki, bukan hanya di 2026, tetapi juga di seluruh hidup kita. Kita melihat tadi di dalam ayat 10, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tapi kalau kita lihat di dalam awal ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Lebih apa? Dimuliakan. Dalam bahasa aslinya Ibrani itu disebut kabar. K-A-B-A-D. Kabar. Dan ini juga menjadi dasar dari kata kabot. Artinya adalah, ini kata yang unik ya di dalam bahasa Ibrani. Kabar itu bahasa yang unik. Tetapi intinya adalah kabar itu berarti kehormatan yang disertai kemuliaan. Kehormatan yang disertai kemuliaan. Dan kabar juga mengacu kepada orang yang dihormati dan orang yang memberi hormat.
Kabat itu mengacu, dan ini tidak bisa dipisahkan, orang yang dihormati dan orang yang memberi hormat. Ada banyak pemahaman yang salah mengenai terhormat. Ada banyak pemahaman yang salah mengenai kemuliaan diri kita ini. Kabat berarti kehormatan yang disertai kemuliaan. Berarti ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Kehormatan dan kemuliaan. Dan Yabes lebih dimuliakan. Berarti dia lebih terhormat dari saudara-saudaranya. Dan Kabat juga mengacu kepada orang yang dihormati dan orang yang memberi hormat. Berarti dua ini juga tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau dihormati, maka kita juga harus memberi hormat. Katakan amin. Karena tidak ada orang yang bisa dihormati tanpa dia memberi hormat. Dan firman berkata, kehormatan dan kemuliaan itu hanya datang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan di Amsal 3 dikatakan apa? Di tangan kanan atau di tangan kirinya umur panjang? Tangan kanan? Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Itu Tuhan yang berikan. Dan di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, dengar baik-baik. Jauhilah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang menghormati Tuhan akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Berarti kalau kita mau masuk seperti Yabes kepada golongan orang yang terhormat, orang yang lebih dimuliakan seperti Yabes, berarti pertama-tama kita harus menghormati Tuhan. Katakan haleluya. Siapa di sini yang menghormati Tuhan? Enggak semua angkat tangan. Dan memang benar, ada begitu banyak orang Kristen sekarang ini tidak menghormati Tuhan lagi. Tidak menghormati hadirat Tuhan. Tidak menghormati pekerjaan Tuhan. Tidak menghormati pekerja-pekerja Tuhan. Tidak menghormati. Makanya ada banyak orang Kristen sekarang hidupnya tidak terhormat. Tidak ada kemuliaan. Kalau saya menghormati Tuhan, berarti saya menghormati firman Tuhan. Katakan amin. Dan kalau saya menghormati firman Tuhan, berarti saya mendengar dengan fokus. Berapa banyak kita tahu orang Kristen pada saat mendengar firman sambil main handphone. Bahkan ada yang sambil main game, sambil lihat WA. Dia tidak menghormati firman. Padahal Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ada orang tidak menghormati ibadah. Tidak menghormati ibadah. Sepanjang ibadah dia hanya melihat kiri kanan. Mana yang bisa digosipin, mana yang bisa diejek, mana yang aneh. Sepulang dari ibadah yang ada di pikirannya adalah hal-hal jelek tentang yang khotbah, tentang yang pimpin pujian, tentang singers, tentang pemain musik, tentang jemaat yang di sebelahnya, di belakangnya.
tidak menghormati ibadah. Dan orang tersebut tidak akan masuk ke dalam golongan Yabes, yaitu orang yang dimuliakan. Kalau kita melihat di akhir dari ayat 10 tadi, dan Allah mengabulkan permintaannya itu diawali karena Yabes menghormati Tuhan. Haleluya. Yabes menghormati Tuhan. Itu kenapa sepanjang 2026 ini hormatilah Tuhan, hormatilah ibadahnya, hormatilah pekerjaannya, hormatilah gerakan yang Tuhan sudah buat di sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dan hormatilah pekerja-pekerjanya. Haleluya. Haleluya. Ada banyak orang Kristen hanya bisa mengejek, mengkritik hamba Tuhan sana, hamba Tuhan sini, gereja sana, gereja sini. Mengkritik khotbah ini, khotbah itu. Seolah-olah dia adalah polisi yang dikirim dari surga untuk menghakimi semuanya kecuali diri. Saya mau katakan kepada orang-orang tersebut, emang kamu pikir siapa dirimu sehingga engkau menghakimi pekerjaan Tuhan? Ada orang yang mengatakan bodoh kepada orang yang mau membayar perpuluhan. Puji Tuhan ya, sidang jemaat Tuhan di tempat ini sudah mulai banyak yang membayar perpuluhan. Ada banyak yang dulunya tidak bayar perpuluhan, sekarang sudah mulai rutin dan disiplin membayar perpuluhan. Puji Tuhan. Tetapi ada yang berkata, ngapain kau bayar perpuluhan? Itu cuma bikin kaya pendeta. Bodoh kali kau. Saya mau katakan kepada orang yang mengatakan itu, emang kamu pikir dirimu siapa sehingga engkau merendahkan firman Tuhan? Kalau kita tidak menghormati Tuhan, bagaimana kita bisa Tuhan buat terhormat? Haleluya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bukan karena kita menjelekkan hamba Tuhan maka kita merasa terhormat. Itu membuat Tuhan merendahkan kita. Bukan karena kita mengatakan, ih rajin kali kau gereja. Ngapain? Bukan karena mengatakan itu kita menjadi terhormat. Karena kita sedang menghina firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hormati, maka engkau akan mendapat hormat. Tabur rasa hormat, tuai rasa hormat. Katakan amin. Dan kalau kita menghormati Tuhan, itu juga berarti kita menghormati manusia. Bagaimana mungkin orang yang tidak menghormati siapapun di dunia ini bisa berkata dia menghormati Tuhan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya menghormati istri saya. Benar. Karena saya tahu dia capek. Mengurus rumah, mengurus anak kami, mengurus saya, melayani lagi di gereja. Capek. Saya menghormatinya. Karena Tuhan sudah berikan dia sebagai pendampingku. Saya menghormatinya.
Saya menghormati istri saya sebagai permaisuri saya. Siapa yang memiliki permaisuri? Rajakah? Atau rakyat biasakah? Menurut Jeffrey, siapa yang memiliki permaisuri? Raja atau rakyat biasa? Raja. Suami-suami, kalau engkau mau menjadi raja dalam hidupmu, perlakukan istrimu sebagai permaisurimu. Hormati istrimu sehingga engkau dihormati. Sehingga engkau kabat. Dihormati dengan disertai kemuliaan. Katakan amin suami-suami. Jangan pukuli istrimu. Karena itu akan membuatmu sangat tidak terhormat. Jangan maki-maki istrimu, karena itu akan membuatmu sangat tidak terhormat. Tetapi kasihi, hormati. Haleluya. Mengertilah bahwa istrimu capek mengurus rumah, mengurusmu, mengurus anak-anak, membagi uang belanja. Pada saat engkau menghormati istrimu, Tuhan akan menghormatimu. Haleluya. Haleluya. Istri-istri, saya mau tanya. Pada saat raja memiliki istri, nama istrinya itu apa? Dayang-dayang kah? Atau permaisuri kah? Permaisuri. Perlakukan suamimu sebagai raja, maka engkau akan menjadi permaisuri. Hormati suamimu. Haleluya. Ya tapi dia pemabok, ya tapi dia ini, tapi dia itu. Siapa yang sempurna? Perlakukan dan lihat apa yang terjadi yang Tuhan rubahkan dalam hidupmu. Haleluya. Jangan katakan sama suamimu, memanglah bodoh kali kau, nyesal aku kawin samamu. Engkau tidak menjadi permaisuri. Itu tidak akan membuat hidupmu, dirimu terhormat. Itu hanya membuat dirimu, hidupmu direndahkan Tuhan. Haleluya. Begitu juga dengan pemuda remaja. Dan kita semua. Hormati orang tuamu. Katakan amin. Hormati orang tuamu. Katakan amin. Siapa di sini yang masih hafal Patik Palimahon? Hukum kelima. Ada? Patik Palimahon. Ikon pasangan mudo na torasmu asa martua ho jalaleling mangulu di tano na dilean Jahoba de Batam tuho. Hormatilah orang tuamu supaya engkau diberkati dan panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan bentak orang tuamu. Haleluya. Karena itu hanya akan membuat dirimu direndahkan Tuhan. Pada saat kita menjadi terhormat, Tuhan buat itu menarik berkat Tuhan. Lihat ini. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Katakan amin. Tetapi hormati Tuhan supaya engkau terhormat. Seperti Yabes. Kunci kenapa Allah mengabulkan permintaan Yabes di dalam doanya adalah karena Yabes menghormati Tuhan. Hormati komunitas kita yang kecil ini di GPDI Pemenang. Katakan amin. Jangan anggap ini sebagai sambil lalu saja. Ayo kita bangun
membangun bersama-sama komunitas kita sebagai orang percaya di gereja GPDI Pemenang ini. Amin. Dengan cara berdoa untuk itu, dengan cara berbuat untuk itu, bukan dengan cara melemahkan orang yang mau berbuat untuk mengembangkan komunitas kita di tempat ini. Amin. Sehingga engkau dihormati Tuhan. Yuk kembali ke dalam 1 Tawarik 4 tadi ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ada begitu banyak orang melabelkan, menaruh label kepada kita berdasarkan penderitaannya. Ibu Yabes melahirkan dan dia merasa sakit yang luar biasa, dan dia memberikan label kepada anaknya yang berarti kesakitan. Siapa di sini ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan? Cuman saya. Sakit enggak? Inang Mama Yohanes sudah berapa kali melahirkan? 4 kali. Dari 4 ini 4-4-nya sakit atau ada yang tidak sakit? Sakit 4-4-nya ya? Iya. Ini ibu saya nggak ngerti. Kalau dia tahu melahirkan itu sakit, ya jangan mau punya anak, betul nggak? Daripada dia punya anak dan kemudian anaknya dilabeli nama dia kesakitan. Bayangkan beban daripada Yabes. Seumur hidup menyandang beban namanya kesakitan. Tetapi keluargaku di dalam Tuhan, bukankah banyak di antara kita yang sekarang sedang menanggung label yang disematkan orang lain? Kau anak bodoh. Kau anak durhaka. Kau orang tak berguna. Kau tidak mungkin berhasil. Hidupmu gagal. Kau orang miskin. Hidupmu tidak akan jauh-jauh seperti bapakmu yang pemabuk sana. Orang menempelkan label-label yang tidak benar dalam hidup kita. Karena itulah kemauan dari iblis. Saya masih ingat keluargaku di dalam Tuhan. Pada waktu kami ditahbiskan menjadi gembala, ada banyak label yang disematkan orang-orang kepada kami. Paling lama setahun. Aku udah kenal si Cipto itu, gak mungkin dia bertahan, gak mungkin dia betah melayani Tuhan. Aku kenal Mama Dewa itu, dia kan begini-begini. Label selalu ditempelkan kepada kami. Sama seperti Yabes. Saya percaya ada di antara kita juga yang sedang dibebani dengan label yang disematkan orang. Betul? Betul? Putri, kau gak akan berhasil. Bapak mamamu kan miskin. Mana mungkin kau kuliah? Nasibmu gak akan beda jauh dengan bapak mamamu. Itulah label yang disematkan orang. Kau kan keluarga dari broken home. Gak akan ada berkat Tuhan untukmu. Itulah label yang disematkan orang kepada kita. Usahamu tidak akan berhasil. Kau tidak cukup pintar untuk itu. Itulah label yang disematkan orang kepada kita.
Sehingga setiap kali kita berkaca, setiap kali kita mau melangkah keluar rumah untuk bekerja, untuk kuliah, untuk sekolah, pada saat kita berpakaian dan melihat kaca, yang kita lihat hanya label-label itu. Aku orang bodoh, aku anak orang miskin, aku anak broken home, aku manusia tidak berguna. Kalau ada orang yang seperti itu di tempat ini pada saat ini, engkau ada di sini bukan karena kebetulan. Karena Tuhan mau engkau menanggalkan label itu. Katakan amin. Katakan amin. Ada juga orang yang hidup di dalam kotak-kotak keterbatasan. Aku kan orang kampung, gak mungkin aku menembus pekerjaan itu. Bapak mamaku kan gak tamat SD, gak mungkin aku bisa sarjana. Ada kotak-kotak keterbatasan akibat keadaan kita, akibat omongan orang. Kalau ada orang-orang seperti itu di sini, katakan bahwa engkau tidak berkebetulan ada di sini sekarang. Katakan haleluya. Karena Tuhan ingin engkau keluar dari kotak keterbatasanmu. Pada saat Abraham dipanggil Tuhan, Abraham, keluar dari tendamu, keluar dari kampung halamanmu, lihat ke langit. Apa yang engkau lihat? Ada bintang Tuhan. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung Tuhan. Saat ini keluar dari labelmu, saat ini keluar dari kotak keterbatasanmu, karena Tuhan sudah menyediakan bintang-bintang yang tidak terbatas jumlahnya. Haleluya. Haleluya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Katakan haleluya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Orang melabel kita bodoh karena dunia tidak mengenal kita. Haleluya. Orang melabel kita orang yang tidak mampu karena dunia tidak mengenal kita. Orang mengatakan nasib kita tidak akan jauh dari nasib bapak mama kita yang gagal karena dunia tidak mengenal kita. Karena identitas kita yang sebenarnya adalah anak-anak Allah. Katakan haleluya. Bukan Tuhan yang menyebutmu bodoh, bukan Tuhan yang menyebutmu miskin, bukan Tuhan yang menyebutmu tidak mampu, tetapi Tuhan menyebutmu anak-anak Allah. Katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, pencipta dan pemilik alam semesta. Haleluya. Kita adalah jemaat pemenang. Kita adalah jemaat pemenang. Haleluya. Firman berkata kita adalah umat pemenang. Haleluya. Itu kenapa buang label itu. Itu kenapa keluar dari kotak keterbatasan itu. Karena kita anak-anak Allah. Yohanes 10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang Tuhan siapkan.
bintang-bintang yang tidak terbatas, hidup yang berkelimpahan. Jangan takut-takut punya impian. Ada orang punya impian, aku harus beli sepeda motor karena aku membutuhkannya untuk pelayananku dan untuk pekerjaanku. Tapi kemudian orang lain bilang sama dia, apa kau sanggup? Berkaca dulu dong. Berkaca dulu dong. Ada Bu Rita Purba? Ada Bu Rita Purba? Ada? Ya. Saya tahu ibu ini sedang menabung untuk membeli rumah. Dan saya tahu juga ada orang-orang yang mengatakan kepada dia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tetapi engkau adalah anak Allah. Dan yang Tuhan siapkan kepadamu adalah kelimpahan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kelimpahan. Kelimpahan. Jeffrey juga punya impian untuk beli rumah, betul? Kelimpahan. Kita anak Allah. Kelimpahan. Kita sudah mendengar bagaimana Dasko tadi bersaksi. Semua biaya Tuhan cukupkan. Kelimpahan. Haleluya. Kita adalah anak-anak Allah. Ayo katakan semua, aku adalah anak Allah. Yuk, 1, 2 ya. Aku adalah anak Allah. Dan anak Allah tidak ada yang bodoh. Karena Tuhan pasti mampukan. Haleluya. Anak Allah bukan orang-orang yang tidak mampu. Karena Tuhan yang mampukan. Anak Allah bukanlah orang-orang yang tidak berguna. Karena Tuhan akan pakai kita untuk mempermalukan orang-orang yang berpikir hidupnya berguna di dunia ini. Itulah kita. Anak-anak Allah. Tetapi sama seperti Yabes, hormatilah Tuhan, maka engkau akan dihormati dengan kemuliaan. Haleluya. Tetapi menghormati Tuhan berarti juga menghormati manusia. Menghormati sesama jemaat Tuhan. Menghormati hamba-hamba Tuhan. Menghormati komunitas kita ini. Menghormati istrimu, menghormati suamimu, menghormati anak-anakmu, menghormati orang tuamu. Dan jangan pedulikan label yang disematkan orang kepadamu. Keluarlah dari kotak-kotak keterbatasanmu, karena Tuhan menyiapkan kelimpahan bagimu. Amin. Amin. Ayo, 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia berdoa kepada Allah. Kalau kita mau sesuatu terjadi dalam hidup kita, kalau kita mau pemulihan itu terjadi, kalau kita mau kelimpahan itu diberikan Tuhan kepada kita, kalau kita mau label yang disematkan orang itu kita lepaskan, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Yabes berseru kepada Allah Israel. Pertanyaannya keluargaku,
Seberapa sering engkau berseru kepada Allah? Setiap hari kah? Atau kadang-kadang kah kalau ingat? Ada orang tidak pernah lupa scrolling Facebook, tetapi sering lupa untuk berdoa. Di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Katakan amin. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. 2026, jangankan bulan depan, nanti sore pun kita tidak tahu apa-apa tentang itu, betul? Kita tidak tahu kapan hujan, kita tidak tahu kapan kemarau, kita tidak tahu keputusan apa yang diambil pemerintah. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Dan Tuhan akan memberitahukan hal-hal besar yang tidak terpahami. Yuk, siapa di sini yang ingin punya rumah sendiri? Angkat tangan. Kesannya kok nggak mungkin ya? Betul? Kok besar kali? Hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Jangan berusaha pahami dari mana Tuhan antarkan rumah itu kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tetapi berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab hal-hal besar yang tidak bisa engkau pahami. Keluargaku di dalam Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan dan gerakan-gerakan yang Tuhan buat di sidang jemaat Tuhan di GPDI Pemenang ini, yang tidak masuk di akal kami. Tidak masuk di akal kami. Bahkan untuk jemaat yang dalam kondisi damai pun waktu itu, bisa enggak ya Tuhan? Ternyata Tuhan berikan. Haleluya. Tuhan panas, kami butuh AC Tuhan. Mungkin enggak ya? Tuhan berikan kok. Haleluya. Tuhan berikan. Bahkan Tuhan berikan lebih dari itu. Tuhan berikan mujizat demi mujizat demi mujizat. Tadi kita dengar kesaksian Ibu Tabarat ya. Kemarin didoakan. Sudah bisa bergerak. Diperiksa dokter. Sudah baik. Haleluya. Enggak terpahami jalan Tuhan. Enggak terpahami. Amin. Haleluya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Kembali kepada 1 Tawarik 4 tadi ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Apa yang dia serukan, apa yang dia doakan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, karena Yabes orang yang dimuliakan Tuhan, Yabes orang yang dihormati Tuhan, karena Yabes menghormati Tuhan. Tapi yuk kita lihat apa isi doanya. Kok kayak nggak tahu diri banget ya isi doanya ya?
Udahlah namanya Yabes yang artinya kesakitan. Tapi lihat di sini. Yabes percaya diri di dalam doanya. Dia berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dia gak cuma minta Tuhan, berkatilah aku Tuhan. Tidak. Dia minta berkati aku berlimpah-limpah. Katakan amin. Engkau dan aku harus percaya diri di dalam berseru kepada Tuhan. Banyak orang menjengkali Tuhan. Aku mau punya rumah, tapi mungkin gak ya? Tuhanmu lebih besar dari rumah itu. Betul? Tuhanmu lebih besar dari biaya kuliahmu, Dasko. Betul? Tuhan sanggup merubahkan nasib ekonomimu, Pak Marpaung. Tetapi percaya dirilah di dalam berseru kepada Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah. Karena kita sedang berseru kepada Allah, pemilik alam semesta. Bukan kepada Kepling, bukan kepada lurah, tetapi kepada Allah, pemilik alam semesta. Siapa di sini yang memiliki topik doa yang Tuhan belum jawab? Angkat tangan. Nggak ada? Semua sudah Tuhan jawab? Berserulah dengan percaya diri. Berkati aku berlimpah-limpah. Dan perluas daerahku. Perluas pekerjaanku Tuhan. Perluas rezekiku Tuhan. Perluas masa depan anakku Tuhan. Perluas keuanganku Tuhan. Kenapa kita tidak pede untuk berseru kepada Tuhan akan hal itu? Karena yang memiliki masa depan itu Tuhan. 2026, percaya dirilah berseru kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi berserulah kepada Tuhan. Berseru. Haleluya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada orang berkata kepadamu, itu khotbah pendetanya ngada-ngada aja itu. Soal berkat. Katakan sama dia, gak apa-apa kalau kamu gak percaya. Tetaplah bangkrut dan miskin dalam hidupmu. Tapi aku percaya. Haleluya. Karena jika engkau meminta sesuatu dan Tuhan mau berikan itu, engkau harus percaya. Amin. Haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku. Yabes adalah orang yang terhormat. Yabes adalah orang yang dimuliakan. Sehingga Tuhan tahu pada saat dia memberkati Yabes, Yabes juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Yabes juga akan menjadi berkat bagi daerahnya. Ada orang yang terima berkat Tuhan, membagi kesaksian pun gak mau. Waduh, pelit banget. Jangankan membagi berkat itu, bagi kesaksian aja pun gak mau. Cobalah. Jangan heran kalau berkat Tuhan stop untukmu nanti. Tuhan kenal Yabes. Yabes orang yang dimuliakan. Tuhan tahu pada saat Yabes diberkati, maka itu akan menjadi berkat juga untuk keluarganya, berkat untuk rakyatnya, berkat untuk daerahnya. Katakan kepada Tuhan, berkati aku melimpah-limpah Tuhan, sehingga istriku juga menjadi diberkati, sehingga anakku juga diberkati. Berkati aku melimpah-limpah Tuhan, karena berkat-Mu juga mengalir untuk anak-anakku.
mengalir untuk suamiku, mengalir untuk gerejaku, mengalir untuk komunitasku. Dan perluas daerahku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang sudah mencoba usaha ini gagal, usaha itu gagal. Dan berkata kepada dirinya, aku memang orang gagal. Mungkin aku tidak cocok usaha. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau berseru kepada Tuhan untuk memberkatimu berlimpah-limpah, untuk memperluas perdaganganmu? Sudahkah? Ada orang yang sudah lama tidak mendapat pekerjaan. Aku orang gagal. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau berseru kepada Tuhan setiap hari? 2026 menjadi kemenangan bagi kita jika kita percaya diri berdoa seperti Yabes kepada Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita adalah umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tadi kita dengar ada kesaksian dari Opung Hizkia mengenai Bapak Sakti yang sepertinya diserang. Tetapi ingat, pada saat kita orang terhormat yang dimuliakan karena kita menghormati Tuhan, karena kita menghormati pekerjaan Tuhan, karena kita menghormati firman Tuhan sehingga kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka berserulah, lindungi aku Tuhan. Jauhkan kesakitan daripada aku. Haleluya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan permintaanmu itu. Kita mau berdoa. Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Karena doa itu adalah gerbang untuk menuju keberhasilanmu. Gerbang untuk engkau meraih berkat yang melimpah-limpah. Gerbang untuk memperluas daerahmu. Berdoalah setiap hari. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang memiliki topik doa pada saat ini? Kami mengundang yang memiliki topik doa untuk maju ke depan. Kami merindu untuk berdoa untukmu. Mari kita bangkit berdiri, tolong pemain musik singers. Yuk kita bangkit berdiri semua. Dan kami mengundang yang memiliki topik doa untuk datang ke depan berlutut. Dengan iman kami akan berdoa untukmu. Kiranya Allah menyertai aku berlimpah-limpah. Yuk, yang mau didoakan kami undang ke depan dengan iman. Tuhan akan mendengar seruan kita. Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan akan memperluas daerahmu. Tuhan akan melindungimu dan menjauhkanmu dari yang sakit. Yuk, kami undang yang mau didoakan untuk maju ke depan.
hadir di sini. Ada lagi kah? Di dalam